bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang bisa kami nikmati sepanjang hidup kami. Khususnya jika pada siang hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah di tempat ini, semua itu karena kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Pada siang hari ini kami akan sama-sama belajar tentang perintah Tuhan, perintah yang ketiga. Sungguh tidak mudah Tuhan bagi kami untuk bisa mengerti tentang perintah-Mu ini, dan bagaimana kami bisa menjalankan perintah ini di dalam kehidupan kami. Apakah kami semuanya sudah melaksanakan perintah ini dengan benar? Tapi kami percaya bahwa pengampunan Tuhan senantiasa tersedia bagi kami, setiap orang-orang pilihan Tuhan, sehingga kami bisa senantiasa datang kepada Tuhan. Di dalam segala kelemahan kami yang tidak menghormati nama Tuhan, kami mau belajar Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Bapak, Engkaulah yang berfirman, Engkaulah yang berkata-kata melalui Roh Kudus-Mu. Engkau sembunyikan Tuhan di belakang salib-Mu hamba-Mu yang begitu sederhana ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca dari bahan Alkitab kita pada siang hari ini. Kita buka dari Pengkhotbah 5. Saya akan membacakannya. Pengkhotbah 5, takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Baik, sedemikian firman Tuhan yang kita dengarkan. Dan Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang perintah ketiga. Sebulan yang lalu Pak Budi sudah menjelaskan tentang perintah kedua. Sebulan sebelumnya Pak Musa juga menjelaskan tentang perintah pertama. Jadi ketika kita belajar tentang perintah ketiga ini, kita tidak bisa terlepas dari dua perintah yang sebelumnya. Jadi dua perintah sebelumnya itu menjelaskan kepada kita, perintah pertama itu menjelaskan kepada kita tentang objek penyembahan kita. Artinya siapa yang kita sembah. Nah, pada perintah kedua dijelaskan kepada kita oleh Pak Budi bagaimana cara kita menyembah. Saat itu saya juga bertanya kepada Pak Budi ya, apakah kita bisa membayangkan satu pribadi, suatu gambaran ketika kita sedang menyembah Tuhan kita? Nah, di sana ada jawaban bahwa apa yang kita lihat, kita bayangkan baik melalui film, baik melalui lukisan dan sebagainya, itu tidak layak. Jauh lebih mulia sesembahan kita itu daripada apa yang bisa kita bayangkan dengan imajinasi kita. Nah, perintah yang ketiga ini berkaitan dengan sikap kita dalam menyembah, sikap penyembahan kita. Bagaimana sikap yang diinginkan Tuhan ketika kita menyembah Dia. Nanti pada perintah yang keempat adalah waktu penyembahan. Jadi ada yang empat ini sangat berkaitan bagaimana sikap kita, bagaimana objek itu, cara dan waktu kita terhadap sesembahan kita. Begitu ya. Bapak Ibu, di sini tadi jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tetapi
firman Tuhan yang saya bacakan itu berkaitan dengan nazar dan sumpah. Jadi apa yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini itu cukup luas Bapak Ibu. Saya juga bergumul dalam mempersiapkan ini begitu ya. Bagian mana yang paling akan saya tekankan? Karena saya percaya saat saya belajar CD dulu di gereja asal saya, ini dipelajari perintah ini nggak cukup 1 minggu gitu. Waktu yang diberikan saat kita belajar dalam waktu hanya 45 menit ini, saya pikir kita harus benar-benar dipadatkan materi apa yang akan kita sampaikan, dan semuanya itu kita mohon pimpinan Roh Kudus kiranya apa yang bisa saya sampaikan hari ini itu bisa merupakan sesuatu penjelasan yang bisa menggambarkan tentang perintah Tuhan yang ketiga ini. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan pertanyaan yang pertama, pertanyaan ke-99. Nanti jawaban akan kita baca secara bersama-sama. Apakah yang dituntut di dalam perintah ketiga? Jawaban: atau bersaksi palsu, atau bersumpah yang tidak perlu, dan juga agar kita tidak dengan kebungkaman kita atau pembiaran kita membuat diri kita menjadi orang-orang yang berbagian di dalam dosa-dosa yang mengerikan ini, yang dilakukan oleh orang lain, dan secara singkat agar kita menggunakan nama Allah yang kudus tidak lain hanyalah dengan takut dan hormat, dengan tujuan agar Ia bisa secara benar diakui dan disembah oleh kita dan dimuliakan di dalam semua perkataan dan perbuatan kita. Pertanyaan yang berikutnya, jika demikian, apakah penghujatan terhadap nama Allah dengan bersumpah dan mengutuk adalah dosa yang begitu berat sehingga murkanya berkobar bahkan terhadap mereka yang tidak dengan segala upaya menolong untuk mencegah dan untuk melarang pengutukan dan sumpah yang seperti itu? Jawaban: pertanyaan yang berikutnya, tetapi bukankah kita boleh bersumpah di dalam nama Allah dengan cara yang saleh? Jawabannya: pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang terakhir untuk hari Tuhan ke-36 dan 37 ini, apakah kita juga boleh bersumpah dengan nama orang-orang kudus atau ciptaan-ciptaan lain? Jawaban: tidak, karena sumpah yang sesuai hukum adalah berseru kepada Allah sebagai satu-satunya penyelidik hati untuk memberi kesaksian dan untuk menghukumku jika aku bersumpah palsu. Kehormatan ini tidak diperuntukkan bagi ciptaan apapun. Baik Bapak Ibu, demikian pertanyaan yang sudah kita bacakan tadi. Perintah ketiga ini saya sangat terkesan ya. Artinya begini, di dalam tradisi kami, di dalam tradisi orang Batak itu, kita sangat marah kalau disebut nama orang tuanya. Jadi saya sering dulu berkelahi gitu ya, kalau disebut nama orang tua kita. Mungkin Pak Tampu Pono juga sangat tahu ya Pak ya. Sangat marah kalau kita disebut nama orang tua kita. Itu nggak ada lagi cara yang bisa menyelesaikan itu selain dengan kita harus berkelahi gitu. Nah, sekarang
di sini kita dikatakan harus menggunakan nama Tuhan itu dengan hormat. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksudkan dengan menggunakan nama Tuhan dengan hormat itu pengertiannya sangat luas, begitu. Jadi ada sekumpulan orang-orang yang kadang bercandanya itu tidak bisa memilah-milah mana itu yang bisa dan mana yang tidak, begitu ya. Contohnya suatu kali saya pernah bercerita-cerita dengan teman begitu. Lalu tiba-tiba dia bercanda tentang khotbah di bukit, tentang ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang begitu ya. Lalu sisa 12 keranjang begitu ya. Lalu dia bercanda sambil ketawa. Kalau yang datang itu pesertanya semua ibu-ibu, mungkin mujizat Tuhan Yesus nggak akan nyisain 12 keranjang. Kenapa? Bakalan dibawa pulang semuanya. Jadi nggak ada nyisa katanya kan. Seolah-olah kita kira lucu saat itu gitu ya. Tapi akhirnya kita nggak bisa terima juga cara bercanda-canda yang seperti itu. Lalu kita alihkan pembicaraan seperti itu kan. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam apa yang akan dibahas pada hari ini, memang kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga pasti menghindari untuk mempergunakan nama Tuhan itu dengan sembarangan. Tetapi lebih daripada itu, kita juga tidak bisa mendiamkan ketika orang-orang mempergunakan nama Tuhan itu dengan sembarangan. Apalagi ketika orang-orang mempergunakan nama Tuhan itu untuk mengutuk atau menyangkal Tuhan Yesus. Jadi dosanya tadi, kalau kita melakukan itu, kita pasti berdosa gitu. Tetapi kalau kita membiarkan orang lain melakukan itu, kita juga terlibat di dalam dosa orang tersebut. Jadi besar tanggung jawabnya menjadi orang Kristen. Artinya menggunakan nama Allah, itu artinya adalah kita menjadi orang Kristen. Artinya kita mengakui iman kita kepada Yesus Kristus, dan kita diberi hak khusus untuk disebut orang Kristen. Nah, tanggung jawabnya besar. Kita tidak bisa membiarkan nama daripada Tuhan itu diperlakukan dengan semena-mena. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kadang ketika, makanya saya sebenarnya temannya nggak banyak. Di persekutuan di kampung saya nggak ikut. Di persekutuan dari satu marga saya juga nggak ikut. Nggak tahu kalau saya mati nanti siapa yang datang gitu. Paling Bapak Ibu yang ada di sini mungkin atau siapa gitu ya. Suatu saat, karena sahabat saya nggak banyak. Kenapa ya? Karena saya bukan munafik begitu. Saya merasakan sesuatu ada yang tidak nyaman di dalam perkumpulan yang saya jalani. Contohnya ketika kita selesai pertemuan, persekutuan begitu, yang terjadi adalah di awalnya semua nyanyi gitu, memuji Tuhan, dibawakan lagu-lagu rohani, semuanya bersukacita. Tetapi setelah selesai acara itu, yang terjadi semuanya berubah. Maaf, saya bukan mau menghakimi. Yang terjadi kadang ambil kartu, ayo kita bermain kartu dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini termasuk bagian daripada menghujat Tuhan sebenarnya. Yang dilakukan tadi adalah persekutuan, pengucapan syukur. Tetapi setelah itu selesai, semuanya itu melupakan Tuhan. Jadi dipikir Tuhan senang. Padahal kenyataannya itu menjadi suatu kejijikan bagi Tuhan. Apa boleh buat? Saya diundang terus, tapi saya nggak mau datang. Terpaksa gitu. Kenapa? Karena saya nggak sanggup nasihati mereka. Malah saya nanti dituduh berlebihan gitu. Jadi setidaknya kami menghindar dulu lah dari hal-hal seperti itu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, di dalam setiap upacara pernikahan seolah-olah itu sangat memuliakan Tuhan. Menyanyi, dilakukan lagu-lagu tentang pujian bagi Tuhan. Kubawa persembahanku kepadamu Tuhan. Tapi yang dilakukan saat itu, dia sedang melakukan ritual adat yang dia cintai, melebihi kasihnya kepada Tuhan. Jadi di dalam tradisi itu, mereka selalu seperti kelihatan bahwa
sedang memuji Tuhan. Tetapi kenyataannya yang dilakukan adalah tradisi adat istiadat yang mereka harus menyembah apa yang disebut urutan-urutan di dalam adat istiadat itu. Musik dimainkan lalu mereka membuat gerakan-gerakan seperti ini, dikatakan sedang memuji Tuhan seperti itu lagu itu, tetapi yang disembah bukan Tuhannya. Nah, hal-hal seperti ini juga kadang membuat hati kita miris. Bahkan itu juga terjadi di dalam setiap upacara pernikahan yang saya ikuti, rata-rata terjadi demikian. Tapi Bapak Ibu, kita akan membahas perintah ini bukan hanya sekedar tentang penggunaan nama tadi, pencemaran nama tadi, tapi jauh lebih dalam daripada itu. Artinya adalah ketika kita sudah mengaku iman kita kepada Yesus Kristus, walaupun mulut kita memuji-muji nama Tuhan Yesus, tetapi jika hati kita tidak ada di dalamnya, maka itulah yang paling ditentang oleh perintah ketiga ini. Artinya dikatakan tadi di sana, tidak semua orang yang menyebut Tuhan, Tuhan itu suatu saat akan masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun dia sudah memuliakan Tuhan Yesus kelihatannya begitu ya. Mereka mengusir setan demi nama Yesus. Di dalam nama Yesus, enyah engkau iblis, enyah engkau setan. Itu sering saya dengar begitu ya. Tetapi tidak semuanya itu nanti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang masuk ke dalam kerajaan surga hanyalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ini adalah penekanan paling utama daripada perintah ketiga ini. Jadi masih banyak yang akan kita bahas, tetapi intinya saya sampaikan dulu bahwa bukan hanya soal nama Yesus yang ditolak, yang dilecehkan, bukan hanya persoalan itu yang dibahas di dalam perintah ketiga ini, tapi bagaimana hidup kita sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Kalau saya katakan saya sebagai pengikut Kristus, walaupun hati saya, walaupun ucapan saya semuanya bersih begitu, tidak melakukan yang tidak benar, tidak melakukan sesuatu yang membuat nama Tuhan seperti dicemarkan, tetapi ketika hidup saya tidak berbuah, saya tidak bisa menjadi teladan bagi orang ketika dia melihat hidup saya. Itu namanya kita melanggar perjanjian itu, melanggar covenant. Artinya kita sudah menolak Tuhan, kita sudah menolak nama Tuhan Yesus. Nah, lalu kita melihat Bapak Ibu latar belakang dari perintah ini. Saat ini kan saya hanya menyebut tadi nama Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus begitu ya. Sedangkan perintah ini disampaikan kepada Musa, nama Yesus itu belum disebutkan. Sedangkan saat kita menyambut tadi firman ini, menyambut firman perintah ketiga ini, kita selalu mengangkat pujian, nama Yesus, nama yang terindah dan sebagainya. Nah, bagaimana orang Israel pada saat itu memaknai perintah ketiga ini? Saat itu nama Yesus belum ada disebutkan di dalam Taurat, di dalam kitab-kitab mereka, tetapi mereka harus melakukan ini. Nah, di sini sangat banyak perdebatan. Saya memilih untuk tidak masuk di dalam perdebatan. Banyak sekali yang membuat umat Kristen terpecah. Ada yang menyatakan dirinya sebagai kelompok pengagung Yahweh, YHWH, begitu ya. Ada yang menyebut dirinya sebagai pengagung nama Yesus. Saya selalu pernah berdebat dengan kelompok-kelompok ini. Nggak tahu kenapa Tuhan beri kesempatan saya berdiskusi dengan orang-orang ini. Begitu. Kalau kelompok pengagung nama Yahweh itu, mereka itu lebih ekstrim. Ketika kita menyebut Allah, mereka langsung tolak. Kita tolak roh Allah. Mereka mengatakan itu. Karena itu bukan nama daripada Tuhan kita. Itu adalah nama dewa air dari Arab yang diadopsi untuk menjadi sesembahan.
Makanya sama Tuhannya orang Muslim, nah Tuhan kita sama namanya. Nah, itu menurut mereka. Lalu mereka mengatakan lebih tinggi derajatnya YHWH daripada Tuhan Yesus. Nah, dari sini udah tahu sesat. Sedikit lagi menyimpang kepada saksi Yehova. Jadi pernah suatu kali ada teman yang berkhotbah di gereja mereka. Begitu disebut nama Allah, disuruh turun dari mimbar. Disuruh turun Bapak Ibu. Nah, jadi perdebatan ini benar-benar membuat umat terpecah-pecah. Tadi sudah dikatakan kan, apapun yang kau sebutkan, tetapi jika yang kau lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, semuanya sia-sia. Jadi sebenarnya dua versi Bapak Ibu. Saya juga melihat ada bahayanya ketika orang sembarangan menyebut nama Tuhan dengan sesembahan mereka sendiri. Yang terjadi apa? Saya pernah melakukan suatu diskusi, saya sengaja nggak tahu kenapa itu berhubungan dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Saya posting di salah satu grup gereja tradisional, gereja asal saya orang Batak. Berarti Bapak Ibu tahu ya gereja asal saya apa gitu ya. Saya posting di grup itu yang anggotanya ribuan orang. Jadi kalau di dalam Alkitab atau Bible berbahasa tradisi kami, sesembahan itu disebut debata. Debata Jehovah, begitu ya. Lalu di kepercayaan lokal pun, sebelum masuk Kristen, ada yang disebut dengan debata mula jadi Nabolon. Nah, yang menjadi masalah, saya pernah tanyakan, apakah menurut Bapak Ibu debata Jehovah yang ada di dalam Bible sama dengan debata mula jadi Nabolon itu? Yang di dalam sejarah menciptakan manusia itu pertama ada di Pusuk Buhit di kampung kita yang ada gunung tertinggi di Pulau Samosir. Dikatakan di sanalah manusia pertama diciptakan, diturunkan. Banyak yang bilang sama. Nah, sementara ketika saya bertanya kepada Pak Budi kemarin, apakah kita bisa membayangkan gambar Tuhan Yesus ketika kita berdoa? Tidak bisa. Nah, yang terjadi banyak orang yang berdoa yang tidak dapat pembinaan itu, kita nggak tahu arahnya kemana. Jadi objeknya tadi, objek penyembahannya itu salah. Ketika dikatakan debata, dukun juga berdoa dalam nama debata di sana. Agama Parmalin juga berdoa dalam nama debata di sana. Objek itu tidak tersampaikan dengan benar kepada siapa dia menyembah. Nah, seperti itu salah satu hal-hal yang perlu diluruskan. Saya bilang harus kita banyak melakukan pembinaan agar jemaat itu imannya ketika dia berdoa terarah kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Tuhan yang benar. Tapi mereka membalas bahwa bukan seperti itu. Sama seperti KFC katanya. Kita punya ayam panggang, tapi kita kalah mempromosikan. KFC lebih terkenal mendunia. Demikian juga nama sesembahan itu. Kita kalah mempromosikan. Mereka datang ke tanah kita, yang terkenal jadinya nama Tuhan itu, Tuhan dari mereka. Dilawan saya Bapak Ibu. Tapi akhirnya saya percaya bahwa diskusi itu, saya bilang kita akhiri diskusi ini, karena nggak ada ujungnya begitu. Lalu saya berpikir, berdoa, Tuhan kasih ini kesempatan untuk memberitakan hari Tuhan ketiga, perintah ketiga ini. Saya nggak mau masuk di dalam permasalahan itu, karena saya juga melihat ada orang yang begitu ekstrim, mengganti semua nama itu dengan nama Yesus, diganti semuanya dengan nama Yesus. Walaupun memang ada pernyataan di Matius 17 ayat 11 sampai 12 ya, dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus mengatakan, peliharalah mereka di dalam namamu, namamu yang kau berikan kepadaku. Peliharalah mereka di dalam namamu, namamu yang kau berikan kepadaku. Lalu mereka akan mencomot itu secara langsung bahwa nama daripada semuanya itu adalah Yesus, begitu. Nah, di sini juga terjadi perdebatan. Akhirnya Bapak Ibu, kita sadar
bahwa apa yang dijelaskan pada katekismus hari ini membuka mata kita bahwa sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana hati kita masuk di dalam penyembahan itu. Karena suatu saat nanti kita semua akan tahu bagaimana cara menyembah yang benar ketika kita sudah ada bersama-sama Bapa di surga. Tapi saat ini yang terjadi adalah banyak orang merasa dirinya lebih benar, yang lain merasa lebih benar, begitu. Banyak terjadi perpecahan di antara kaum sesama Kristen. Baik Bapak Ibu, itu tadi gambaran singkat mengenai nama-nama itu. Itu kita tinggalkan dulu. Kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Coba kita lihat slide yang ke-5. Slide yang ke-5 atau slide yang ke-6 ya. Ya, dikatakan di sini perintah ketiga ini bukan hanya berkaitan dengan kata-kata kotor yang sering kita dengar keluar dari mulut orang-orang yang tidak mengaku sebagai Kristen. Tadi kan sudah saya sampaikan ya. Memang tentu saja tidak ada orang yang berhak untuk menyebut nama di atas segala nama itu tanpa adanya perasaan di dalam batin yang tak tunjuk, yang tidak menyembah begitu. Dan juga kita sebagai orang Kristen tidak bisa cuek, tadi sudah saya sampaikan, atau berdiam diri ketika melihat atau mendengar orang-orang melecehkan nama Tuhan. Jika demikian kita akan terlibat atau berbagian di dalam dosa-dosa yang mengerikan ini yang dilakukan oleh orang lain. Tapi satu hal yang paling utama, ini kesimpulannya dari perintah ketiga ini adalah, apakah di dalam penyembahan kita yang kita lakukan, hati kita benar-benar ada di dalamnya? Apakah kita benar-benar menggunakan nama Allah yang kudus dengan takut dan hormat? Lalu pertanyaannya, apakah seseorang akan dihukum selamanya apabila ia menggunakan nama Allah dengan sembarangan? Saya kira tidak. Kenapa? Karena satupun kita tidak ada yang luput dari penyalahgunaan nama ini. Bahkan Rasul Petrus, dia sudah mengutuk Tuhan dengan mengatakan, saya tidak kenal orang itu. Tapi akhirnya dia bertobat, lalu dia bisa diterima kembali. Nah, yang menjadi masalah adalah di dalam gereja banyak yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi mereka hidup sesuka hatinya, tidak takut kepada firman-Nya. Dosa besar inilah yang dibicarakan oleh perintah ketiga ini, yaitu dosa kemunafikan. Disinilah makanya saat menyampaikan firman perintah ketiga ini saya sangat bergumul, karena saya pikir yang diserang di sini kita sendiri juga gitu. Kita menyampaikan ini, tetapi kita sendiri bagaimana? Apakah kita termasuk di dalam hal ini gitu kan? Apakah yang kita lakukan itu semuanya sudah seturut dengan kebenaran firman Tuhan? Saya kira kita semuanya tidak bisa terlepas dari dosa kemunafikan yang seperti tadi, tapi kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita semakin hari semakin dibaharui, kita semakin hari semakin belajar untuk semakin serupa dengan Kristus, sehingga suatu saat nanti sedikit demi sedikit kita akan menjadi sempurna, begitu ya. Lalu di dalam khotbah di bukit itu, tadi kan yang kita bacakan, lebih baik kamu tidak bernazar katanya ya. Lebih baik kamu tidak bernazar daripada kamu tidak menepatinya. Saat itu sebenarnya yang terjadi adalah Tuhan Yesus sedang mengkritik orang-orang ahli-ahli Farisi, orang-orang Farisi. Mereka saat itu dengan kelicikannya, mereka bersumpah. Tetapi sumpah yang mereka lakukan itu, mereka berikan suatu cara supaya mereka lolos dari akibat daripada sumpah itu. Kalau mereka bersumpah di dalam nama, di atas segala nama yang menyatakan diri kepada Musa itu, yang mengatakan aku adalah aku, YHWH itu ya, aku adalah aku, mereka nggak berani, karena akibatnya akan mati begitu. Jadi pada saat itu banyak orang bersumpah ingin dipercaya, artinya dia mendapat hasil dari sumpahnya tapi nggak mau dihukum.
Maka dia bersumpah demi yang lain-lain, demi bait Allah, demi bumi, demi langit, demi Yerusalem yang kudus. Nah, mereka bersumpah demi itu. Mereka tahu bahwa mereka akan dipercaya dengan sumpahnya itu, tetapi hukuman tidak diterima kalau mereka berbohong. Nah, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, sehingga Yesus mengatakan lebih baik kamu katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Jadi pada intinya Tuhan Yesus tidak melarang sama sekali orang Kristen untuk bersumpah, asalkan itu dilakukan dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Karena para rasul juga pernah mengatakan hal yang sama ketika saat itu Paulus tidak jadi datang ke Korintus, dia mengatakan saya memanggil nama Allah. Jadi dia bersaksi demi Allah gitu. Saya tidak datang kepada kamu itu adalah karena demi kebaikan kamu, begitu dan seterusnya. Jadi rasul-rasul juga saat itu melakukan sumpah jika diperlukan. Jadi saat ini banyak orang mengatakan nggak boleh bersumpah, tapi pada kenyataannya suatu waktu kita akan bersumpah, walaupun kita nggak menyebutnya sebagai sumpah, kita sebut sebagai janji. Ketika pejabat itu diangkat, maka mereka ditaruh Alkitab di kepalanya, lalu diucapkan janjinya, walaupun tidak disebut sumpah. Nah, itu tidak dilarang oleh firman Tuhan, karena pada kenyataannya itu suatu saat diperlukan. Bahkan ketika kita menikah juga, kita sesama pasangan menyatakan janji untuk setia. Kita sampaikan bahwa kita akan setia, kita sampaikan ajar kita. Nah, ketika kita tidak setia, maka itu artinya kita sudah mengingkari janji kita, dan akibatnya apa? Akibatnya akan kita tanggung sendiri. Karena kita sudah berjanji menggunakan nama Tuhan. Demikian juga yang terjadi ketika diangkat menjadi pengurus gereja. Makanya ketika saya mundur dari kemajelisan di gereja, saya bergumul di hadapan Tuhan. Karena saat itu saya sudah berjanji untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan, saya juga berdoa untuk melihat bagaimana saya harus tinggalkan ini gereja. Karena ada sesuatu, bukan saya yang melanggar. Saya melihat mereka dulu yang melanggar perjanjian. Akhirnya saya harus meninggalkan, ikut untuk membatalkan perjanjian yang sudah saya lakukan tadi. Ketika ditahdiskan itu adalah suatu perjanjian. Saya dengan sungguh-sungguh duduk, ditaruh tangan sama pendeta. Saya tahu bahwa itu Tuhan melihat, dan saya akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Lalu ketika saya menyatakan mengundurkan diri, tidak mudah. Saya juga bergumul, karena janji kita itu bukan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Tapi dorongan hati nurani saya, setelah saya berdoa juga mengatakan tidak apa. Karena yang pertama melakukannya bukan hanya saya yang tidak setia, mereka juga tidak setia begitu. Melanjutkan apa yang sudah dipercayakan, yang sudah disepakati selama itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi artinya perintah ketiga ini tadi adalah, yang pertama dikatakan tadi, kita harus benar-benar menghormati nama Tuhan. Tidak bisa kita menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Yang kedua, kita tidak bisa membiarkan nama Tuhan dipermainkan oleh orang lain. Lebih baik tinggalkan. Suatu saat kita berada di dalam satu kumpulan, mereka bercanda ria dengan hal-hal yang membuat nama Tuhan kita tidak dipermuliakan. Tinggalkan tempat itu, supaya mereka tahu bahwa kita protes. Kalau kita tegur mungkin mereka tidak suka. Lebih baik kita tinggalkan supaya mereka tahu bahwa kita protes dan kita menghargai nama Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, ketika kita mengaku percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, maka segala yang kita lakukan harus sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Kalau bukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, maka yang kita lakukan itu adalah kita termasuk adalah orang yang akan dihukum. Artinya orang yang orang yang tidak menghormati namanya. Karena dikatakan bahwa
Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian Bapak Ibu, apa yang sudah kita dengarkan pada siang hari ini, saya menyampaikannya dengan sederhana, biarlah kiranya kita masing-masing dapat lebih lagi memahami, kita sama-sama belajar kembali bagaimana kita bisa melakukan perintah ketiga ini dengan lebih baik, dengan lebih sungguh-sungguh. Karena pada kenyataannya banyak sekali di dalam lingkungan kita, di dalam keberadaan kita sehari-hari, banyak sekali hal-hal yang menyepelekan nama Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang memberikan kesempatan nama Tuhan itu dipermainkan. Demikian Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami telah belajar Tuhan dengan segala kelemahan kami. Kami berusaha untuk mengerti bagaimana perintah ketiga ini untuk bisa kami laksanakan Tuhan. Sungguh bukan hal yang mudah kami bisa melaksanakan perintah Tuhan, perintah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tetapi kami percaya dengan pimpinan daripada Roh Kudus, Engkau yang akan menguatkan kami sehingga ketika kami jatuh pun kami bisa datang kepada Tuhan, memohon ampun akan segala kelemahan kami, dan Engkau yang akan menguatkan kami untuk kami bisa senantiasa setia menggunakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, menghidupi firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan menaati dengan perintah-Mu dengan sungguh-sungguh. Itulah suatu bentuk penghormatan kami kepada nama Tuhan. Ketika hidup kami benar-benar seturut dengan kehendak-Mu, itu adalah suatu penghormatan kami kepada nama-Mu. Kami tidak akan menyebut nama-Mu dengan sia-sia ketika kami melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu kuatkan kami Tuhan, biarlah Roh-Mu senantiasa menyertai kami sehingga kami layak untuk bisa disebut sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.